Halo guys, balik lagi dengan gue Rizky di Ulasan ID. Pada video ini gue pengen berbagi experience gue tentang salah satu motherboard high-end dari Asus, yaitu Asus ROG Maximus 12 Formula dengan chipset Z490. Jika pada video sebelumnya gue udah unboxing dan sedikit kasih preview tentang mobo ini, maka pada video ini gue akan membahas mobo ini sedikit lebih dalam. Jadi langsung aja kita ulas. Jadi seperti yang udah gue bilang pada saat preview dan unboxing kemarin, bahwa mobo ini mempunyai fitur yang sangat banyak. Entah itu dari desainnya yang memiliki heatsink VRM bersifat hybrid sampai fitur dukungan aplikasi yang sangat berlimpah. Secara spesifikasi, mobo ini bisa dibilang emang best lah pokoknya. Dengan chipset Z490, tentu aja mobo ini punya soket LGA 1200 yang diperuntukkan untuk prosesor Intel generasi 10. Kapasitas memori yang bisa ditampung maksimal adalah di 128 GB dengan frekuensi teoristis di angka 4800 MHz. Belum lagi slot ekspansi storage yang berlimpah seperti dukungan NVMe buat SSD sebanyak 3 buah dan fitur-fitur premium khas ROG lainnya seperti Aura Sync dan Wi-Fi 6 serta 10 GB line. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat pada video gua sebelumnya karena di situ gua jelasin secara rinci fungsi-fungsi dari masing-masing portnya. Nah, sekarang gue akan melakukan pengujian terhadap fitur-fitur tersebut secara real. Di sini mobonya gue pasangkan prosesor i7 10700K dengan turbo boost mencapai angka 5,1 GHz. Memori gue menggunakan Corsair Dominator Platinum dengan kapasitas 2x8 GB dan PSU gue menggunakan XFX STR 750W Gold. Untuk coolernya sendiri gue menggunakan Corsair H115i dengan ukuran radiator 280 mm. Dan untuk biasnya di sini gue makainya bias terbaru dari mobonya yaitu versi 0607. Ada satu aplikasi yang ditawarkan oleh mobo ini yang menurut gue sangat menarik banget, yaitu aplikasi AI Suite 3. Dimana dengan aplikasi ini membuat mobo ini menjadi mobo pintar yang mampu memprediksi penggunaan kita. Contohnya aja pada aplikasi ini terdapat fitur AI overclocking yang mana bisa mengatur sistem berjalan dengan optimal dengan cara mengevaluasi CPU dan cooler berjalan secara sempurna serta mengkalkulasi voltage dan frekuensi dari prosesor. Cukup diklik sekali maka fitur ini akan men-setting frekuensi dan voltage terbaik berdasarkan cooler yang kita gunakan. Contohnya, di sini ketika gua klik fitur AI overclocking ini, fitur ini men-set frekuensi dari prosesor ini yaitu di 5,1 GHz pada core 1, core 2, dan core 3-nya. Sementara untuk core 4 dan core 5 berada pada angka 4,8 GHz dan sisa core-nya jalan pada 4,7 GHz. Setelah mengaktifkan fitur AI overclocking ini, gua coba stress test dengan aplikasi Intel XTU selama 30 menit. Dan gue dapat voltase maksimal pada prosesor itu berada pada angka 1,46 volt. Dan ketika gue stressing tersebut, temperatur dari VRM mobo ini sangat terjaga dengan baik dan hanya berada di bawah angka 60 derajat Celcius. Terus fitur lainnya yang terdapat pada aplikasi AI Suite 3 ini adalah Smart Fan yang berfungsi untuk mengatur kecepatan fan dari tiap-tiap slot fan yang ada pada mobo ini. Selanjutnya ada fitur VRM DG Plus Power Control. Nah, di dalam fitur ini kita bisa temukan pengaturan untuk mengatur CPU Power Pass Control, CPU VRM Switching Frequency, CPU Load Line Calibration, CPU Capability, CPU Power Thermal Control, dan CPU Power Duty Control. Semua fitur-fitur yang ada pada menu VRM DG Plus Power Control ini berfungsi untuk mendukung overclocking. Selanjutnya ada fitur yang gak kalah menarik yaitu Turbo App. Dengan fitur ini kita bisa menentukan aplikasi prioritas yang apabila kita buka aplikasinya, maka sistemnya akan bekerja secara optimal pada aplikasi tersebut. Dan terakhir ada fitur EPU Power Saving Mode. Dengan fitur ini kita bisa mengatur power plan dari sistem kita sehingga jika seandainya ingin sistem yang lebih ramah lingkungan, kita bisa menghidupkan beberapa pengaturan dari EPU ini. Nggak hanya itu, pada aplikasi AI Suite 3 ini kita bisa memonitoring berbagai sensor dari sistem kita. Entah itu CPU frekuensi, voltage, temperatur mulai dari CPU hingga VRM dan fan speed. Jadi kita nggak perlu repot menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk memantau sistem kita karena aplikasi ini memberikan informasi cukup detail keadaan sistem kita secara real time. Sebenarnya cukup banyak aplikasi utilitas dari mobo ini yang jika gue jelaskan satu-satu bakalan panjang banget. Jadi sekarang gue langsung aja masuk ke pengujian manual buat overclockingnya. Walaupun mobo ini udah punya fitur AI overclocking tadi, tapi gue masih penasaran dengan performa mobo ini ketika kita melakukan overclocking secara manual. Hal yang pertama gue lakuin langsung tarik frekuensi memorinya dan gue dapat di sini Corsair Dominator gue bisa jalan dengan gampang pada frekuensi 3900 MHz dengan voltase 1,4 volt dan timing yang gak terlalu longgar pada CL16 18 18 38. Untuk prosesor di sini gue jalanin prosesornya dengan frekuensi pada core 1 sampai 4 itu sebesar 5,3 GHz dan core 5 sampai 8 itu pada 5,2 GHz. Voltasenya gue set statis pada 1,45 volt.
Nah, sewaktu gua OC prosesornya sampai ke angka ini ketika gua coba stress test dengan Intel XTU selama 15 menit, temperatur dari VRM Mobo ini masih terjaga dan bahkan masih belum menyentuh angka 60 derajat Celcius. Artinya desain VRM dari Mobo ini emang bekerja dengan optimal banget. Terus untuk temperatur SSD NVMe yang gua pasang, kebetulan di sini gua menggunakan Adata SX 8200 Pro dengan kapasitas 500 GB. Temperaturnya nyaman berada pada angka 40 derajat Celcius. Selain heatsink M.2 slot pada Mobo ini bekerja dengan baik, penempatan slot M.2 pada bagian bawah ini juga berpengaruh lebih mendinginkan SSD. Karena jika posisi di bawah ini, maka SSD atau heatsink dari SSD tidak terkena langsung dari ambien panas yang dihasilkan oleh GPU. Oh ya, ada satu fitur lagi yang harusnya tadi gue sebutin di awal, yaitu OLED Live Dust Screen. Serius, fitur ini membantu banget karena selain fitur ini bisa memonitoring temperatur prosesor, fitur ini juga menjelaskan stepping proses waktu booting. Jadi kita nggak perlu nebak-nebak lagi kode error ketika sistem kita nggak mau booting atau ada kerusakan hardware. Nah, itu dia ulasan gua untuk Mobo Asus ROG Maximus 12 Formula dengan chipset Z490 ini. Dengan dukungan software AI dari Mobo ini berhasil menjadikan Mobo ini sebagai Mobo yang pintar dan kaya akan fitur. Untuk harga, Mobo ini dibanderol seharga Rp9.300.000 per bulan Juli 2020 ini. Jadi silahkan tinggalkan komentar dan pendapat kalian di bawah dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita. Gua Rizky pamit undur diri dulu, bye!